Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang begitu besar, nikmat yang tak mungkin dan tak bisa kita datangkan dari diri kita sendiri tatkala kita menginginkannya, kecuali itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dan kebaikan yang bila disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menjanjikan pertambahan padanya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum, sungguh bila kalian bersyukur aku akan tambahkan untuk kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan sungguh bila kalian kufur tidak mau bersyukur sesungguhnya adabku sangat pedih. Oleh karenanya, siapa saja di antara kita yang ingin ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bersyukur kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang takut di antara kita untuk dihilangkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu kepadanya, maka jauhilah sifat kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk kita terus berada di atas petunjuk Rasulnya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Kita masih membahas tentang pembatal-pembatal tauhid, pembatal-pembatal keimanan, pembatal-pembatal keislaman yang bila salah seorang muslim terjatuh ke dalamnya atau melakukannya, maka sesungguhnya tauhidnya, imannya dan Islamnya terancam batal. Namun kembali kita ingatkan dan kita tegaskan bahwa tidak setiap individu yang jatuh ke dalam kekufuran atau pembatal-pembatal keislaman, keimanan dan tauhid ini lantas kontan dia menjadi kafir, musyrik, keluar dari Islam. Karena sesungguhnya harus terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat
penjatuhan vonis kafir kepadanya, begitu juga hilang penghalang-penghalangnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, dan kita masuki di antara pembatal tauhid atau pembatal keimanan, pembatal keislaman ini adalah al-kufrul akbar, kufur akbar. Dan kita telah sebutkan di antara kufur akbar tersebut yang telah kita sebutkan para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang pertama adalah kufur ingkar dan kufur mendustakan. Nah, berikutnya kita akan jelaskan yang kedua adalah kufur syakki wa dhanni, yaitu kufur dengan status kufur akbar karena disebabkan adanya kebimbangan, keraguan dan persangkaan, yaitu keyakinan yang tidak pasti terhadap salah satu dari prinsip-prinsip agama yang telah disepakati. Tidak meyakini dengan keyakinan yang bulat di dalam membenarkan kabar atau hukum yang telah dipastikan termasuk dalam agama ini yang disepakati oleh semua para ulama. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita contohkan orang yang dalam kondisi ragu atau bimbang atau hanya sekedar berprasangka namun tidak yakin terhadap atau tidak membenarkan ya terhadap salah satu dari rukun Islam atau rukun iman, ya, atau apa saja yang hal ini dimaklumi secara pasti dalam agama kita, maka orang seperti ini terancam jatuh ke dalam kekufuran dengan status kufur akbar dikarenakan adanya keraguan dan kebimbangan serta ketidakyakinan di dalam dalam imannya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sebuah perkara yang telah pasti dalam agama kita, yang ini disepakati oleh seluruh para ulama dengan status ijma', yang tidak ada satupun ulama ahlus sunnah wal jamaah yang berbeda dengannya atau berbeda tentang penetapannya. Atau sesuatu yang telah ditetapkan dengan secara gamblang dan jelas dalam dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, bahkan hadis tersebut mutawatir menjelaskannya. Maka keraguan seperti ini, keraguan terhadap sesuatu yang telah pasti tersebut dalam agama, begitu juga tidak yakin terhadapnya, maka tindakan ini merupakan bentuk tindakan kekufuran yang mengancam pemiliknya atau orang yang ragu-ragu atau tidak meyakininya, ini bisa terancam batal imannya, terancam batal Islamnya dan tauhidnya berdasarkan kesepakatan para ulama tanpa ada perbedaan di kalangan mereka. Karena sesungguhnya iman tentangnya mesti keimanan tentangnya mestilah dengan pembenaran dengan hati secara pasti, tanpa ada keraguan sedikit pun, tanpa ada kebimbangan sedikit pun, tanpa adanya ketidakpastian sedikit pun. Yang keimanan ini menghilangkan keraguan dan kebimbangan. Nah, oleh karenanya orang-orang yang ragu di dalam imannya ini sesungguhnya bukanlah orang-orang muslim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita tentang kisah orang yang penghuni surga, tentang orang yang dia pemilik kebun, ya. Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 35 sampai 38, yaitu tentang kisah orang yang memiliki kebun. Lantas dia telah menjadi kafir disebabkan karena keraguannya bahwa kebunnya ini tidak akan rusak. Kebunnya ini dia akan terus dalam kondisi aman, dan keraguannya akan munculnya hari kiamat atau terjadinya hari kiamat, yang ia mengatakan, Allah mengabadikan perkataannya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku menyangka bahwasanya ini, yaitu kebun ini, tidak akan hancur. Tidak akan hancur selamanya, ya. Dan dia mengatakan wa ma adzunnu sa'ata qa'ima. Dan aku menyangka bahwasanya kiamat itu tidak akan terjadi. Demikian. Maka temannya yang beriman mengatakan kepadanya, akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Allah mengabadikan perkataan seorang mukmin dari sahabatnya yang mengatakan kepadanya, kepada orang yang meragukan, ya, hancurnya alam semesta termasuk kebunnya, demikian pula meragukan terjadinya kiamat. Maka Allah mengabadikan perkataan teman yang beriman itu, akafarta billadzi khalaqaka min turab. Apakah engkau telah kafir terhadap zat yang telah menciptakanmu dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari nutfah, yaitu gabungan antara mani laki-laki dan wanita, summa sawwaka rajula, kemudian menyempurnakanmu menjadi seorang pria. Demikian. Nah, di sini disebutkan, ya, Allah mengabadikan perkataan orang beriman ini dengan bentuk, ya, kafir. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ya, keraguan terhadap prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip iman, kebimbangan terhadap perkara-perkara yang telah pasti di dalam agama ini yang telah disepakati oleh para ulama dengan status ijma', tidak ada satupun para ulama yang berbeda di dalam menetapkannya. Kebimbangan seperti ini merupakan kekufuran dengan status kufur akbar. Nah, oleh karenanya hendaknya kita waspada, Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara contoh bentuk kekufuran karena keraguan maupun kebimbangan ini seperti ragu tentang kebenaran Al-Qur'an. Ragu tentang kebenaran Al-Qur'an. Al-Qur'an yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an. Adz-dzikr adalah nama lain bagi Al-Qur'an. Dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Nah, tentunya dijaga dari perubahan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kepalsuan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ulah-ulah tangan manusia untuk mengganti lafadznya, merubah-rubah, ya, lafadz dari Al-Quran tersebut, maka Allah pasti jaga. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, nah, meragukan kebenaran Al-Quran ini itu sesungguhnya, ya, meragukan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi. Nah, tentunya, ya, ini merupakan bentuk kekufuran, ya, bentuk kekufuran dengan sebab keraguan dan kebimbangan. Begitu juga, ya, termasuk contoh, ya, kekufuran karena sebab keraguan dan kebimbangan ini adalah ragu atau bimbang, ya, tentang terjadinya atau kepastian adanya
azab kubur atau nikmat kubur. Demikian. Nah, ini merupakan ya juga kekufuran para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya ya kita menjauhi hal seperti ini. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang lain seperti keraguan terhadap atau kebimbangan terhadap malaikat Jibril atau Jibril sebagai salah satu dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ragu terhadap ya Jibril yang berstatus sebagai malaikat bagi Allah Subhanahu wa taala yang membawa wahyu. Demikian. Atau ragu tentang keharaman khamar. Begitu juga ragu tentang wajibnya zakat, ragu tentang wajibnya ya tentang wajibnya sholat, ya ragu tentang kekafirannya orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang kafir yang lainnya, ya orang-orang musyrik seperti Buddha, Konghucu, ya Hindu dan seterusnya. Nah, keraguan seperti ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan bentuk kekufuran. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga para muslim rahimani wa rahimakumullah, ragu tentang sunnahnya salat rawatib itu, atau ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan ya membinasakan Fir'aun beserta dengan bala tentaranya di lautan, atau ragu Qarun tersebut telah Allah benamkan yang ia merupakan salah satu dari kaumnya Nabi Musa. Demikian. Atau ragu terhadap hal-hal yang lainnya, prinsip-prinsip keimanan seperti contohnya rukun iman, rukun Islam, ya, atau pengkabaran tentang perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang mutawatir dari beliau SAW. Maka yang demikian ini, ya, yang demikian ini merupakan bentuk kekufuran dengan status kufur akbar. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun perlu kita tekankan atau perlu kita ingatkan. Terkadang syaitan memunculkan was-was ke dalam diri kita. Terkadang syaitan mampu dia untuk membuat kita bimbang dan ragu. Sesungguhnya keraguan ini asalnya bukanlah ada pada hati kita. Sesungguhnya keraguan ini asalnya dan kebimbangan ini hakikatnya bukanlah ada pada diri kita. Hanya saja syaitan mampu memunculkan was-was itu di dalam diri kita dan dalam hati kita. Sampai-sampai kita sulit untuk membedakan apakah ini pembenaran dari hati kita, yaitu keraguan tersebut, ya. Keraguan itu kita benarkan dalam hati kita. Ya. Apakah demikian? Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ya, bila seorang mukmin muslim mendapatkan keraguan-keraguan seperti ini dalam dirinya, kebimbangan hal ini ya seperti ini dalam dirinya, maka hendaknya dia menepisnya. Hendaknya dia mengalahkan syaitan yang berusaha untuk menjadikan keraguan itu merupakan bentuk pengakuan ya pada hatinya. Seperti itu. Ini kelihayan syaitan. Sampai-sampai kita dapatkan ada seorang ya, muslim mukmin ya menyangka dirinya telah kafir ya. Dan dia terus menyalahkan dirinya. Bahkan seolah-olah bahkan dia telah kafir dan dia tidak akan bisa lagi ya kembali kepada Islam ya. Akhirnya pun dia menyerumuskan dirinya ke dalam kekafiran dan kemaksiatan. Dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada dirinya. Dan bahkan dia melakukan ya keharaman-keharaman yang telah Allah larang dia darinya.
Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Maka wajib bagi setiap muslim ya untuk menentangnya, untuk ya sekuat tenaga menolaknya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Ya. Dan untuk dia mencegahnya, ya. Dan dia menutup celah bagi syaitan untuk memunculkan was-was ke dalam hatinya. Wajib bagi dirinya. Dan jangan pernah dia benarkan bahwasanya was-was itu atau keraguan itu atau kebimbangan itu, keraguan-raguan tersebut, kebimbangan tersebut, ya, itu jangan pernah dia benarkan bahwasanya memang hatinya yang mengucapkannya. Ya. Dia harus lawan. Karena sesungguhnya syaitan yang telah memasukkan dan menyusupkan hal itu kepada hatinya. Dan dia tidak boleh untuk membenarkan bahwasanya itu betul-betul adalah hatinya yang meragukan atau melakukan tindakan keraguan atau kebimbangan itu. Harus dia lawan itu, bukan dirinya. Itu dari syaitan. Ya, itu dari syaitan. Karena sesungguhnya hati seorang mukmin, ya, hati ya tabiat seorang mukmin atau fitrah seorang mukmin, ya, bahkan fitrah seorang manusia, maka sesungguhnya dia beriman, ya, mengimani dan meyakini Allah Subhanahu wa taala, ya. Meyakini pengkabaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a fa'atathumus syayatinu fajtalathum." Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya aku ciptakan hambaku di atas kelurusan, dalam kondisi lurus, dalam kondisi benar. Lalu datanglah syaitan, laknatullah alaihim. Datanglah syaitan-syaitan itu kepada mereka, lalu pun menyimpangkan dan menyesatkan mereka. Demikian. Begitu juga Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu terlahir di atas fitrah, kelurusan, di atas Islam, ketundukan, kepatuhan, ya, pembenaran terhadap Allah dan pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya, yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani, menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi, yaitu mengalihkan, ya, mengalihkan manusia bayi yang suci ini, ya, dari keyakinan yang benar. Demikian, yaitu lingkungan. Oleh karenanya seorang mukmin bila mendapati dalam dirinya, seorang mukmin bila mendapati dirinya yang dia telah beriman, yang dia telah belajar tentang iman, ya, dia mendapatkan adanya keraguan-raguan pada dirinya, dia dapatkan, ya, kebimbangan dalam dirinya, maka yang pertama sekali dia harus lakukan adalah dia berburuk sangka kepada syaitan, bahwa sesungguhnya yang memasukkan itu kepada dirinya bukanlah dirinya. Keraguan-raguan ini jangan diikuti. Keraguan-raguan seperti ini jangan diikuti, ya. Kata Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Demikian, tinggalkan itu, ya. Sesungguhnya syaitan yang datang dia memunculkan was-was itu, memunculkan kebimbangan, keraguan itu. Demikian. Oleh karena tolak, ya. Tetapkan hati bahwasanya hati seorang mukmin, ya, yang telah belajar tauhid, maka tidaklah meragukan tentang Allah dan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau lewat lisan utusan Allah, ya, Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Harus ditentang, harus dilawan, demikian, harus dienyahkan. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ja'a nasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada beliau, "Inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bihi." Sesungguhnya kami mendapati dalam diri-diri kami sesuatu yang salah seorang di antara kami menganggapnya begitu berat, begitu berbahaya, ya, begitu mengerikannya untuk mengucapkannya, ya, seperti itu. Yang bila diucapkan ini merupakan perkara yang begitu berat bagi seorang mukmin untuk mengucapkannya. Demikian. Ya, seperti kita katakan tadi, ya, apakah benar Al-Quran ini? Sampai seperti itu. Nah, ini ungkapan yang begitu berat bagi seorang mukmin dan ini berbahaya. Demikian. Atau dia katakan, apakah, ya, apakah azab kubur atau nikmat kubur ini benar? Apakah kiamat itu betul-betul akan terjadi? Ya. Betulkah malaikat itu dengan keraguan-raguan dia mengucapkan hal tersebut? Betulkah malaikat Jibril? Jibril itu adalah malaikat yang turun kepada Nabi dan Rasul-Rasul sebelum Nabi SAW. Apakah benar khamar ini haram? Ya. Apakah benar salat ini wajib, zakat ini wajib, haji ini wajib? Apakah? Ya, jangan-jangan orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang selain Islam itu tidak kafir. Seterusnya dan seterusnya. Hal-hal yang begitu berat yang dia telah dengar sebelumnya, ya, yang dia telah dengar sebelumnya, firman Allah Subhanahu wa taala, penjelasan tentang hal tersebut, ketahuilah rasa berat itu yang ada muncul di dalam hati, dan itu menunjukkan bahwasanya ini bukanlah perkara yang ringan dalam hati seorang mukmin, dan itu menunjukkan adanya penentangan di dalam hati seorang mukmin. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan kepada mereka, awa qad wajadtumuhu, sungguh apakah kalian mendapatkan penentangan itu, yaitu merasa berat untuk mengatakan itu. Demikian. Qalu na'am, benar. Qala, maka Rasul mengatakan kepada mereka, dzalika sharihul iman, itulah, ya, kebenaran iman. Hadis riwayat Muslim. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya tentang lawan itu, sesungguhnya itu merupakan sesuatu yang disusupkan oleh syaitan, sesuatu yang dimunculkan oleh syaitan, laknatullah alaihim, sesuatu yang dimunculkan, ya, atau sesungguhnya muncul dari manusia, yaitu syaitan manusia yang mengucapkan hal tersebut, lantas muncul syaitan di dalam hati untuk dia susupkan dan dia masukkan seolah-olah ini adalah pengakuan hati dan betul-betul hati yang mengakuinya. Oleh karenanya hati ini harus dibersihkan, ya, dan harus dikuatkan dan diyakinkan bahwa seorang muslim tidaklah meragukan hal-hal tersebut. Demikian, seperti itu. Harus dilawan para muslim rahimani warahmatullah. Ya, seperti itu. Harus dilawan. Tidak, katakan, ya. Katakan bahwasanya, ya, amantu billah, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum." Syaitan itu datang kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqulu, lalu dia mengatakan begini, "Man khalaqa kadza?" Siapakah yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Ya. Sesungguhnya merenungkan penciptaan-penciptaan Allah ini merupakan sebuah hal yang dianjurkan. Namun luar biasa syaitan, para muslim rahimani rahimakumullah, dia tidak senang musuh bebuyutannya, Adam dan anak keturunannya itu bisa bahagia masuk surga.
Maka dia harus munculkan sesuatu yang dengannya musuh bebuyutan ini menjadi kafir, lalu bersamanya juga mendapatkan siksa. Na'udzubillah min dzalik. Siksa di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Syaitan ini datang ya dengan sebuah penampilan, dengan sebuah tawaran yang menggiurkan. Memang demikianlah syaitan ini, datang dia dengan tawaran-tawaran kebaikan. Man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini? Dan tentunya hati kita mengatakan Allah. Allah. Memang itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan hati kita, Allah. Ya, Allah yang menciptakan ini. Dialah zat yang maha perkasa, lagi maha mengetahui yang menciptakan ini. Demikian. Man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini? Ya. Seterusnya ditawarkan, dan memang ini merupakan bentuk yang disyariatkan. Tapi begitulah syaitan. Ya, dia bisa masuk dari sebuah yang dibenarkan, dari sebuah yang ditetapkan, kemudian menyesatkan. Demikian. Ya. Seperti kita lihat ada sebagian orang-orang yang baru tobat, ya, baru tobat dari kemaksiatan-kemaksiatan, keharaman-keharaman, ya, berada di lembah hitam, lembah perzinahan, lembah, ya, kegelapan dunia malam dan seterusnya. Namun dia kemudian bertobat kepada Allah. Lalu syaitan datang kepadanya, membisikkan kepadanya, mengajak dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah, salat fardu, bahkan salat malam. Lalu syaitan ini datang pula dengan menawarkan amalan-amalan yang dia tidak pelajari sebelumnya dan dia tidak tahu tentang dalilnya, lantas diamalkan oleh orang tersebut. Lalu ternyata syaitan dengan rencana besarnya dia membuat satu sandiwara, dia menjadi sutradaranya untuk memunculkan perkara-perkara luar biasa kepada orang ini, seperti mampu melihat hal-hal yang gaib begitu, ya, mampu menyembuhkan, ya, padahal syaitan dia menampakkan dirinya demikian, ya. Dia mengkabarkan kepada orang ini tentang hal-hal yang hilang, barang-barang hilang seperti itu. Lalu mulailah manusia yang bodoh ini, yang baru tobat ini, yang dia tidak belajar agama, dia merasa bahwasanya dia memiliki karomah, dia telah menjadi berposisi sebagai wali Allah. Lalu syaitan pun mulailah, ya, ketika manusia ini telah ketagihan dengan kelebihan-kelebihan tersebut, maka syaitan mulai menyesatkannya. Kita dapatkan ada orang yang sampai dia bisa mengaku wali, lalu setelah mengaku wali mengaku nabi, setelah mengaku nabi menjadi mengaku malaikat, lalu menjadi Imam Mahdi, lalu menjadi Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Seperti itu. Begitulah, ya, kebodohan manusia ketika tidak belajar. Memang demikian syaitan ini. Lihat ini dalam hadis ini, syaitan ini datang, para muslim rahimani wa rahimakumullah, dengan, ya, sesuatu yang dibenarkan secara syariat, yaitu merenungkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan, ya, dengan cara, ya, menawarkan pertanyaan-pertanyaan. Siapakah menciptakan langit? Maka Allah, maka dibesarkan Allah. Ya. Siapa menciptakan bumi yang begitu besarnya? Maka Allah. Menciptakan gunung, bintang gemintang dan seterusnya, Allah. Lalu muncul hatta yaqula, kata Rasulullah, hatta yaqula, sampai syaitan ini menjebaknya, memunculkan keraguan kepadanya. Man khalaqa rabbaka, siapakah yang menciptakan Rabbmu? Mulai, ya, mulai syaitan ini menyesatkan, ya. Kalaulah segala sesuatu ini ada penciptanya, maka tentunya yang ada ini pasti ada yang mengadakannya. Lihat ini dari sini, ya. Maka mulai syaitan ini menyesatkan, padahal syaitan ini mengakui bahwasanya tidak ada yang menciptakan Allah karena dia sang pencipta. Tapi dia ingin menyesatkan musuh bebuyutannya manusia ini agar menjadi kafir lalu kekal bersamanya dalam siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Man khalaqa rabbaka, siapakah yang menciptakan Rabbmu? Karena sudah terbawa, ya, sudah terbawa, ya, dengan perenungan-perenungan
yang ini dimukaddimahi, ya, atau diperantarai, dibidani oleh syaitan laknatullah alaihim, ya. Sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakannya. Lalu dimunculkan siapa yang menciptakan Rabbmu? Mulai dia ragu, ya. Dia mulai ragu. Kalaulah yang ada itu ada yang mengadakannya, ya. Kalaulah yang ada itu ada yang mengadakannya, maka mulailah akalnya ini disusupkan ke dalam diri, akalnya disusupi oleh syaitan. Lalu dimunculkan keraguan. Jangan-jangan Allah juga ada yang menciptakannya, seperti itu. Maka kata Rasulullah, fa idza balaghahu, kalau dia sudah sampai seperti itu, falyasta'idz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yantahi, dan hendaklah dia berhenti. Kenapa? Karena sesungguhnya dia sedang mengikuti permainan syaitan. Semestinya jangan dia ikuti, namun hendaknya hatinya. Yang ketika dia hatinya dibimbing oleh wahyu, bukan hatinya yang dibimbing oleh syaitan tersebut, tapi hatinya yang dibimbing oleh wahyu untuk membenarkan segala sesuatu ini Allah menciptakan. Segala sesuatu ini pasti ada yang mengadakan, dan dialah sang pengada, zat yang maha pencipta, yang dia kehidupannya, ya, yang kehidupannya itu tidak dimulai dari ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Dan kehidupan keberadaan yang kekal abadi, yang tidak diiringi dengan kelelahan, ya. Kemudian ngantuk, tidur, kekurangan, demikian para muslim, ya, tidak diiringi dengan kecacatan, seperti itu. Lihat syaitan demikian. Oleh karenanya ketahui keraguan-raguan itu datangnya dari syaitan, ketahuilah, ya. Dan jangan pernah kita benarkan dan jangan pernah kita akui itu muncul dari hati kita. Jangan pernah, ya. Jangan pernah kita akui hati kita pernah, ya, membenarkan hal tersebut. Jangan kita akui itu dari syaitan. Maka bila muncul yang seperti itu, keraguan-keraguan seperti itu, maka berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian berhentilah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berhenti, jangan diikuti, berhenti. Demikian. Ya. Berhenti. Atau dia bisa membaca surah An-Nas. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bila kita memperhatikan firman Allah ini, surah An-Nas ini, ya. Qul, katakan, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswasnya al-khannas. Siapa al-khannas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu syaitan yang dia memunculkan waswas ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Khannas, ya. Jadi syaitan itu demikian. Baca ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Seperti itu, ya. Dia bisa baca surah An-Nas ini, atau dia bisa baca isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau dia berhenti. Atau dia bisa mengatakan amantu billahi wa rasulihi, ya. Dia katakan amantu billahi wa rasulihi, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami dengan nomor urut hadis 1542 dari sahabat atau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum ya'tihi syaitanu. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu bisa didatangi oleh syaitan. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, man khalaqaka, siapa yang menciptakanmu? Lihat, seperti tadi, man khalaqaka, siapa yang menciptakanmu? Fayaqulu, lalu dia akan katakan Allah, tentu Allah. Lihat ya, hanya saja dia mengikuti syaitan tersebut. Ya. Dia mengikuti syaitan tersebut. Ini permainan syaitan, diikuti. Fayaqulu faman khalaqallah. Lalu seterusnya diarahkan siapa yang menciptakan ini sampai syaitan itu mengatakan faman khalaqallah. Lalu siapa yang menciptakan Allah itu? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza wajada dzalika ahadukum, maka apabila salah seorang di antara kalian mendapati hal itu pada dirinya, falyaqul, maka hendaklah dia katakan amantu billahi wa rasulihi, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Bari, Al-Khaliq, ya, khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu dan dia tidak dicipta karena dia Al-Khaliq. Demikian. Fa inna dzalika ya yudhibu anhum. Karena sesungguhnya hal itu akan menghilangkan hal tersebut. Demikian. Seperti itu. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini resep, ya. Dan jangan pernah, ya, untuk pertama sekali kita lakukan adalah jangan pernah mengakui bahwasanya was-was itu, keraguan-raguan itu, kebimbangan itu adalah perbuatan hati kita. Jangan pernah. Sesungguhnya itu sesuatu yang disusupkan dan dimasukkan oleh syaitan al-khannas ke dalam hati kita. Seperti itu. Sebenarnya cara ini saja sudah cukup untuk memisahkan, ya, hati kita dari keraguan-raguan tersebut. Sudah cukup. Lebih-lebih apabila petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diikuti. Dan sesungguhnya ini bukanlah yang dia keluar dari petunjuk Nabi. Ya. Karena ini merupakan bentuk penentangan, merupakan ini bentuk perlawanan seperti itu. Langsung dipisahkan. Hatiku tidak demikian, jiwaku tidak membenarkan. Itu was-was dari syaitan. Demikian, seperti itu. Nah, ini pertama yang dilakukan. Dan itu merupakan bentuk sarihul iman. Itu merupakan bentuk kebenaran iman. Dan itu merupakan bentuk perlawanan iman terhadap was-was syaitan. Seperti itu. Kemudian bisa ditambahkan dengan membaca surah An-Nas. Bisa juga membaca ta'awud. Ya. Kemudian berhenti, ya, tidak mengikuti permainan syaitan tersebut, atau membaca ungkapan amantu billah wa rasulihi, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi kajian ini bukan hanya sekedar kita, ya, menyatakan ini merupakan bentuk kekufuran, ya. Dan sungguh, ya, kita jauh, hayhat, kita jauh dari memvonis kafir saudara kita, tidak. Namun kita berikan obat, karena sangat mungkin keraguan-raguan ini muncul dalam diri kita. Keraguan-raguan ini, kebimbangan ini sangat berpotensi untuk, ya, dicuatkan dalam hati kita. Dan yang melakukannya, pelaku utamanya adalah syaitan, dan sesungguhnya hati kita tidak demikian. Hati tidaklah demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun hati akan bisa mendapatkan imbas buruknya apabila kita membenarkan bahwasanya memang hati kita demikian. Nah, ini kesalahannya. Ya. Apabila kita benarkan memang hati kita yang mengucapkannya, maka disinilah, ya, syaitan menang di atas kita.
Bila hati kita membenarkan apa yang diwaswaskan syaitan itu kepada hati kita, kita membenarkan ya syaitan pada apa yang disusupkannya ke dalam diri dan hati kita, maka ketika itulah syaitan menang. Baru ketika itulah ya kekufuran ini bisa kita terjatuh ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya ini cara, ini trik agar kita bisa keluar dari kekufuran yang bersifat keraguan dan kebimbangan ini, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Pertama, yakinilah. Seorang mukmin yakinilah ketika dia telah belajar akidah, dia dengar firman Allah, sabda Rasulullah. Ketika dia dapatkan keraguan itu dalam dirinya, ketika dia dapatkan kebimbangan itu dalam dirinya, ketika dia dapatkan ketidakpastian dalam imannya tentang satu hal yang telah dipastikan dalam agama, maka pertama sekali yang dia lakukan adalah sesungguhnya hati, jiwa seorang mukmin tidaklah demikian. Dan sesungguhnya itu adalah syaitan yang berusaha menyusupkan ke dalam hati agar dibenarkan oleh hati. Sesungguhnya syaitan yang memunculkan was-was, kebimbangan dan keraguan tersebut dalam hati agar hati pun memperturutkannya. Demikian, seperti itu. Maka yakinilah bahwasanya itu dari syaitan, itu bukan dari hati. Itu dari syaitan, hati kita tidak demikian. Itu dari syaitan yang ingin menimpakan keburukan. Biarkan dia tenggelam di dalam neraka kelak, dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Jangan benarkan dengan kita mengikuti dan memperturutkannya. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian berhenti, jangan ikuti permainan syaitan. Atau katakan amantu billahi wa rasulihi, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lawan dan lawan, seperti itu. Bisa juga kita baca surah An-Nas, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diganggu oleh syaitan yang terkutuk. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materinya. Kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, ana hamba Allah, maksudnya saya hamba Allah di Sumbar, Sumatera Barat. Mana yang lebih utama, bersabar dengan kemiskinan suami yang tidak mampu menafkahi, yang tidak mampu memenuhi nafkah sehari-hari, ketimbang berhutang untuk modal usaha dalam rangka membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan 4 orang anak yang masih kecil. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa anti fajazakillahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketabahan dan kesabaran kepada Anda dan keluarga Anda, ya. Begitu. Begitu juga kita semua, amin, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat memudahkan rezeki ya Anda bersama dengan keluarga, amin, ya. Baik, ya, tentunya kemiskinan itu salah satu dari takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Yang pertama sekali yang kita lakukan adalah kita bersabar. Ya, bersabar atas musibah ini. Ya. Bersabar atas musibah ini. Kita menerima ya musibah tersebut, demikian. Ya. Tentunya ini yang pertama sekali dilakukan, bersabar, ya, bersabar, tidak boleh mengeluhkan dan ketahui sesungguhnya kita mampu untuk melewati hal ini.
Ya. Karena tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada satu jiwa kecuali memang mampu manusia itu untuk melewatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ya, Al-Baqarah ayat 286, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban kepada satu jiwa kecuali itu sesuai dengan kemampuannya. Demikian. Itu mampu untuk dilewati. Seperti itu. Ya. Demikian. Maka ini harus bersabar. Bahkan sesungguhnya sabar ini akan mendatangkan pahala tanpa batas. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Demikian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang sabar itu dengan surga dan sutra. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 12, dalam surah Al-Insan ayat 12 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa jazaahum bima sabaru jannata wa harira. Dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala membalas mereka itu penghuni surga itu dengan surga dan sutra disebabkan kesabaran mereka dahulu. Demikian. Ya sabar kita. Ya. Sabar kita. Demikian. Ya, ini yang pertama sekali. Ya. Adapun ya, membuat usaha, ya, membantu suami membuat usaha, tentunya ini kan menyibukkan diri dari sebuah perkara yang tidak wajib bagi seorang istri. Karena sesungguhnya yang wajib untuk menafkahi adalah seorang suami. Demikian, ya. Yang wajib menafkahi adalah seorang suami, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang seorang suami, ya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, Allah mengatakan hendaknya orang-orang yang memiliki kelapangan dari kalangan suami itu ya, memberikan nafkah dari kelapangannya. Dan siapa saja yang Allah sempitkan rezekinya maka ya hendaklah dia memberikan nafkah itu dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Demikian. Itu adalah kewajiban suami, bukan istri. Namun apabila dia ingin, ya, apabila dia ingin seorang istri ingin membantu suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah dengan cara, ya, berjualan kita katakan, ya, dengan cara berdagang, modal usaha, maka yang pertama sekali adalah minta izin kepada suami, ya, karena ini akan tentunya ya menambah kegiatan yang lain dan ini akan menyibukkan. Minta izin kepada suami. Bila diberi izin maka penuhi yang kedua syaratnya, yaitu tidak ya berhutang modal dengan cara ribawi, seperti contohnya berhutang kepada seorang yang memberlakukan sistem riba, yaitu dengan berhutang nanti disepakati adanya tambahan seperti itu. Apakah mungkin ke lembaga-lembaga ribawi, ya, atau mungkin perorangan namun sifatnya ribawi, ya, atau dengan modal usaha yang dari sebahagian orang namun dia tidak mau menanggung resiko kerugian, maka ini juga sama, sesungguhnya inilah modal riba, maka tidak boleh. Ini syarat yang kedua, ya. Syarat yang ketiga adalah tentunya perkara yang tidak wajib ini membantu suami untuk memberikan mencari nafkah ini tidak melalaikan dari kewajiban asal, yaitu contohnya adalah ya mendidik dan menyiapkan generasi, yaitu anak-anaknya, anak keturunan ini, untuk memberikan ya pendidikan kepada anak-anak ini, ya memberikan kebutuhan-kebutuhannya, menyiapkan contohnya makan mereka, pendidikan mereka, demikian seperti itu, ya. Seperti itu, ya. Maka ini dipenuhi, ya. Dan tentunya ketika nanti usaha ini tidaklah sampai syarat yang berikutnya. Tadi kita katakan yang pertama syaratnya adalah izin suami. Yang kedua adalah dalam permodalan tersebut dia tidak menggunakan modal dengan cara ribawi. Kemudian yang ketiga adalah ya
perniagaan ini atau modal usaha ini atau usaha ini tidaklah berikutnya melalaikan dari kewajiban asal seorang istri, ya. Kemudian yang keempat tentunya, ya, ini perniagaan ini atau modal usaha ini tidak melalaikan dari kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak melanggar hal-hal yang diharamkan seperti contohnya berinteraksi dengan para laki-laki, ya. Dan tentunya berikut yang kelima adalah usaha yang dalam perniagaan ini adalah atau usaha yang dilakukan ini adalah usaha yang halal tentunya. Contohnya seperti mungkin membuka warung atau kedai, ya, di rumah, atau contohnya membuka, ya, bisnis kuliner seperti mungkin jualan sarapan pagi, ya, atau jualan makanan-makanan ringan dan seterusnya, ya. Maka harus terpenuhi ini, harus yang halal. Kita ulangi, syarat yang pertama adalah izin suami. Yang kedua adalah permodalan tersebut itu tidak dengan cara ribawi. Kemudian yang ketiga adalah, ya, tidak melalaikan dari kewajiban-kewajiban asal di rumah tangga seorang istri. Kemudian yang keempat adalah tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kelima adalah, ya, memastikan usaha yang dibuka atau yang dibangun ini adalah usaha yang halal. Wallahu taala a'lam. Bila ini terpenuhi maka tidak masalah setelah bersabar demikian. Namun ketahuilah, ya, Allah berfirman tadi, ya, kita lanjutkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hendaknya orang yang memiliki kelapangan itu memberikan nafkah itu dari kelapangannya. Dan siapa saja yang Allah sempitkan rezekinya, lihat Allah sempitkan rezekinya. Mungkin ini, ya, dalil ini atau potongan ayat ini lebih cocok dan lebih tepat untuk kasus yang ditanyakan ini, ya. Dan siapa saja yang Allah sempitkan rezekinya, maka hendaklah dia, yaitu sang suami tersebut, memberikan nafkah dari apa yang telah Allah berikan kepadanya, ya. Allah tidaklah memberikan beban kecuali apa yang telah Allah berikan kepadanya, ya. Allah tidaklah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Tidaklah Allah memberikan beban kecuali apa yang memang Allah berikan kepada jiwa tersebut, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan, ya, menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Sabar saja, insya Allah setelah adanya kemudahan, adanya kesulitan, maka di sana ada kemudahan, insya Allah taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Bila ingin melakukan, ya, usaha dengan cara berhutang modalnya, maka ini harus dengan izin suami, ya, seperti syarat-syarat yang kita sebutkan tadi ada 5. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara meminang menurut akidah Islam, mungkin menurut ajaran Islam, ya, yang mau manakah yang mau manakah janda dan duda? Bolehkah orang tua perempuan, yaitu si janda tersebut langsung meminang? Syukron. Ini ada Bu Nur dari Provinsi Kepulauan Riau, ya. Baik, ya, ini pertanyaan dari Bu Nur dari Kepulauan Riau, ya. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada Bu Nur dan keluarga di mana saja, ya, berada. Demikian pula kita semua, amin, ya. Baik, kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Meminang, tentunya yang melakukan peminangan ini adalah, ya, laki-laki. Khidbah atau meminang itu adalah, ya, laki-laki yang melakukannya. Seperti itu, ya. Pihak laki-laki. Walaupun seandainya itu nantinya diwakili oleh mungkin keluarga
ya, atau ibu dari si laki-laki, seperti itu, ya. Atau mungkin keluarga yang berjenis kelamin perempuan dari kalangan laki-laki, maksudnya dari keluarga pihak laki-laki, seperti itu. Maka tidak masalah juga sebenarnya, ya. Tapi yang melakukan peminangan adalah pihak laki-laki terhadap perempuan. Baik, seperti itu. Nah, Rasulullah SAW, ya, ketika Khadijah, ya, begitu berkeinginan untuk menjadi istri Nabi SAW, ya, bukan Khadijah yang meminang Rasulullah SAW, ya, tapi Khadijah menyampaikan, ya, lewat perantara bahwasanya ada keinginan untuk menjadi istri Rasulullah SAW, demikian. Maka Rasulullah SAW menerima, lalu beliau yang melamar, seperti itu. Maka hendaknya demikian pula, ya. Ya silahkan, ya, bila contoh seorang duda dan janda, mereka ada keinginan, ada kecocokan untuk melanjutkan rumah tangga, dan ternyata yang begitu condong, yang begitu kuat keinginannya untuk menikah itu dari pihak si janda, keluarga si pihak perempuan, ya, maka boleh, ya, pihak si janda ini atau perempuan ini untuk memberikan sinyal, ya, agar pihak duda ini segera mengirimkan orang yang meminang, seperti itu boleh, ya. Tapi bukanlah yang meminang adalah, ya, pihak perempuan, tapi pihak laki-laki yang meminang, ya, calon pasangan hidupnya, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, ada titipan pertanyaan. Berarti ini pertanyaan orang lain, ya. Baik, kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, Bismillah, Assalamualaikum. Mau tanya Ustaz, apa definisi sabar dalam Islam? Apakah seorang istri yang terus dizalimi suami harus diam saja, padahal ia begitu tersiksa dan menderita? Apakah diam seperti ini yang dimaksud sabar? Pernah saya tanya si istri, kenapa kamu bertahan dengan suami seperti itu yang hanya membuatnya menderita dan tersiksa? Ini jawaban si istri yang mengejutkan. Biarlah sekarang saya hanya mengalah saja, tapi tunggu saja nanti di akhirat saya akan tuntut dia, itu sang suami. Nah, kalau sudah begitu, apa tujuannya mempertahankan rumah tangga yang seperti neraka? Syukran jazakallahu khairan. Baik, ya. Sabar maknanya adalah, ya, menahan diri. Ya, sabar itu maknanya adalah menahan diri. Ya. Itu menahan diri dari 3 hal. Definisi sabar, dan ini sekaligus cakupan sabar. Ya. Seperti contohnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab, ya, Syarah Salah Satul Usul, ya, beliau menyebutkan definisi sabar. Sabar itulah hafsun nafsi, yaitu menahan diri dari 3 hal. Yang pertama adalah, ya, yaitu di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi menahan diri
untuk senantiasa taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya, an maksiatillah, yaitu menahan diri dari bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah, ya, habsun nafsi ala aqdarillah, yaitu menahan diri di atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu adalah menahan diri untuk senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah, ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bersabar, yaitu atau menahan diri dari bermaksiat kepada Allah, yaitu ditahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah, ya, menahan diri, sabar itu cakupannya adalah menahan diri di atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi menahan diri dari di atas takdir-takdir Allah. Nah, takdir Allah itu ada yang baik, ada yang buruk. Demikian. Nah, biasanya adalah sabar itu pada, ya, pada yang buruk. Ya, itu takdir buruk. Maka bersabar di sana. Bersabar di sana. Demikian. Seperti itu. Ya. Kasus ini seorang istri yang dia terus, ya, didolimi oleh sang suami. Ya. Bila dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini lebih baik, ya, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang bahwasanya, ya, kesabaran yang ia ingin, yang telah dia lakukan atau yang sedang dia lakukan ini akan berbuah pahala yang terus mengalir kepadanya. Tadi sudah kita sebutkan, ya, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Ini sabar karena Allah. Karena inilah dia, karena mengharapkan pahala dari Allah yang terus mengalir kepada dirinya yang tanpa batas itu, ini yang membuat dia bisa sabar. Nah, ini mestinya yang dia lakukan, sabar karena ini. Seperti itu, ya. Bersabar juga, ya, contohnya sebabnya, ya, karena ingin dihapuskan dosa-dosa dan ditinggikan derajatnya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah ada sesuatu yang menimpa seorang mukmin, orang yang beriman, baik itu duri yang menusuknya. Yang paling ringan ini duri. Kenapa disebutkan duri oleh Rasulullah SAW? Karena duri itu sakitnya ketika ada durinya. Begitu dicabut itu hilang. Ketika dicabut maka hilang, ya, sakitnya. Demikian. Fama fauqaha, atau yang lebih dahsyat, yang lebih parah sakitnya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang lainnya disebutkan bahkan rasa penat, rasa sakit, kesedihan, kecemasan, gundah gulana, ya. Itu pun kalau menimpa, ya, itu termasuk, ya. Melainkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengannya Allah akan mengangkat, dengannya Allah mengangkat derajatnya, atau Allah dengannya akan, ya, menghapuskan dosa-dosanya. Lihat, ya. Jadi kesabaran karena, ya, derita yang didapatkan, dan itu merupakan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala untuknya. Dia bersabar, dia terima itu, dia sabar. Nah, sabarnya itu dikarenakan dia ingin mendapatkan penghapusan pahala, demikian pula tingginya derajat. Maka ini sabar yang utama. Begitu juga, ya, kalau dia bersabar, yang ini menunjukkan dia ikhlas dalam bersabar, yaitu dia menginginkan dengan sabarnya dia masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd. Ya, Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd. Kalau tidak salah ini surah Ar-Ra'd, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Allah berfirman yang artinya, ya,
Surga-surga Aden, mereka masuk ke dalam surga tersebut bersama dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Dari kalangan ya orang-orang tua mereka, pasangan hidup mereka dan anak-anak keturunan mereka. Sementara para malaikat itu masuk menemui mereka dari setiap pintu sembari mengatakan salamun alaikum, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, keselamatan untuk kalian. Bima sabartum, disebabkan kesabaran kalian dahulu. Lihat ya. Fa ni'ma uqbad dar, dan itu adalah sebaik-baik tempat kesudahan. Karena sabar sampai masuk surga bahkan begitu ya. Sabar seperti inilah yang sesungguhnya ya. Dan tak perlu dia menuntut suaminya, ya. Kalau dia memang ingin sabar seperti itu. Bahkan mestinya kalau dia inginkan perubahan pada suaminya, doa yang ada. Selain sabar, doakan suami. Doakan suami untuk mendapatkan hidayah. Ya. Kalau sudah, ya tentunya hidayah Islam sudah ada. Hidayah apa berikutnya? Yaitu hidayah ketaatan. Hidayah tambah iman. Hidayah apa lagi? Hidayah sunnah Nabi SAW. Hidayah kesolehan. Nah seperti itu. Didoakan suami demikian. Untuk menjadi seorang suami yang soleh. Begitu juga soleh untuk anak-anaknya. Seperti itu. Doakan. Ini sabar yang bermanfaat. Yang akan memberikan perbaikan insyaallah ta'ala. Dan insyaallah ada perubahan seperti insyaallah ta'ala. Sembari ada doa tentunya ya. Seperti itu. Ya. Demikian ya. Maka bila ingin juga untuk ya menambah derajat menjadi orang-orang yang ihsan, dan ini merupakan sifat ketakwaan, maka maafkan, bukan ya dituntut nanti di hari kemudian, bukan ya. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah wahai para hambaku, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga. Surga siapa? Surga Allah tentunya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Surga yang artinya kebun, ini luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang itu sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang bertakwa itu? Yang dapat ampunan dari Allah dan surga yang seluas langit dan bumi itu. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mereka ini berinfak dikala senang dan susah. Dikala senang berinfak itu biasa, dikala susah berinfak itu luar biasa. Berikutnya wal kadhiminal ghaidha, menahan marah, ditahan. Insyaallah taala ini juga bagus walaupun masih dongkol. Tapi apa? Tahan marah, jangan dilampiaskan. Ini juga ciri orang beriman. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan manusia, dan ini yang lebih utama. Memaafkan manusia, maafkan suami. Karena bisa jadi saat ini ya nafsunya menghantarkan kepada tindakan kezaliman tersebut. Namun fisik yang sama ke depan bisa dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya doakan kebaikan untuk suami, doakan hidayah untuk suami. Karena bisa di waktu kemudian ya bisa menjadi orang yang fisiknya itu dulu dibenci namun saat ini bisa paling dicinta. Bisa, karena bisa berubah. Perubahan ya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Doakan seperti itu. Maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi itu merupakan tindakan kebaikan, ihsan.
Demikian ya, wallahu taala a'lam. Ya, bersabar insyaallah taala. Syukran jazakallahu khaira, afwan wa anti fajazakillahu khaira. Demikian. Baik para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, waktu sudah mendekati masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan untuk kajian kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan dan kekeliruan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah kesalahan dan kekeliruan serta kekurangan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kita tutup kajian kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.